warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak Hadi, prolog saya malam ini pertama mengucapkan selamat bagi Provinsi Gorontalo karena peringkat kemiskinannya turun dari 5 ke 7. Kemarin karena 6 sempat 6. 5, malah ke 5, baru kemudian ke 5. 2022 itu pernah ke 5, sekarang ke 7. 7. Karena ada 2 provinsi baru. Jadi meskipun gubernur kita sering di luar daerah, ternyata peringkat kemiskinan kita justru lumayan bagus. Siapa tahu juga kalau gubernur ke Jakarta kan lebih lagi, bikin lagi pemekaran provinsi Nusa Tenggara Barat 2 lagi supaya kita turun lagi, gitu kan. Jadi hanya karena ada provinsi baru. Iya, hikmahnya ke kita. Iya. Soal Danau Limboto. Bagi saya Danau Limboto ini adalah situs sejarah dan situs budaya. Kita bisa dengar di lagu rakyat kita, Hulondalo Lipu, Bulalo Limboto, Limutu. Itu luar biasa. Banyak memori dan historis di sana Pak Hadi. Di Perda nomor 9 tahun 2017 tentang rencana tata ruang kawasan strategis Provinsi Gorontalo Danau Limboto, luas Danau Limboto itu 3.000-an hektar. Memang berkurang sangat dibanding tahun 1900-an. Danau Limboto kita ini tidak sekedar menyempit, tapi juga mengalami pendangkalan. Bahkan pendangkalan lebih hebat itu bukan saja disebabkan oleh erosi dari hulu, tapi juga karena sedimentasi yang disebabkan oleh gulma, enceng gondok, sehingga menyebabkan namanya istilah eutrokasi, yaitu kelimpahan zat tertentu yang dapat mengganggu biota hidup di dalamnya. Bisa mengganggu kesehatan ikan, sehingga perlu diriset apakah ikan kita ini masih higienis tidak di Danau Limboto. Karena ada zat-zat tertentu yang melimpah melebihi ambang batas. Itu kondisi Danau Limboto. Nah, penyebabnya juga satu permasalahan. Bahwa dulu sebelum Gorontalo ini provinsi tidak ada enceng gondok. Kenapa nanti sudah provinsi enceng gondok? Karena itu agropolitan Bapak. Digenjotnya agropolitan, dikasihnya pestisida, pupuk di daerah hulu. Rata-rata rakyat membuka gunung, lahan yang kemiringannya sangat curam itu, lalu kemudian semua masuk ke hilir ke Danau Limboto. Sehingga Danau Limboto akhirnya unsur haranya tinggi. Maka gulma dan enceng gondok tadi jadi lebih banyak. Dalam pemahaman saya, pemerintah provinsi juga memiliki kontribusi untuk itu. Jadinya sekarang biayanya jadi mahal. Tadi 1 tahun 70 miliar hanya ngangkat enceng gondok, itu luar biasa. Artinya apa? Pemerintah provinsi juga harus mengoreksi kebijakannya. Mengambil kebijakan jangan parsial, tapi harus komprehensif dan berbasis masa depan. Jangan seperti sekarang. Tadi disampaikan bahwa nelayan apakah dia budidaya ikan tangkap itu sekitar 20.000 jiwa dari sekian rumah tangga apa tadi Pak? Rumah tangga perikanan begitu. Sekitar 20.000 jiwa seluruhnya kalau dihitung dalam basis jiwa. Tahukah kita bahwa 20.000 jiwa itu setara 2% populasi penduduk Provinsi Gorontalo. Jika ini salah urus, maka tingkat kemiskinan kita naik lagi 2%. Kalau yang 20.000 ini salah urus. Ini harus hati-hati. Apalagi tadi disebutkan bahwa ada perda yang melarang. Pak Kepala Bapeda bilang, wah iya ini konsekuensi karena perda tata ruang. Harus ada larangan. Tahukah kita? Kalau perda tata ruang lalu kemudian dilanggar, sesungguhnya kita tidak melanggar perda. Tapi kita melanggar Undang-Undang nomor 26 tahun 2007. Ancaman pidananya sangat tinggi karena melanggar tata ruang. Tapi kalau sekedar melanggar perda, itu paling tinggi 6 bulan kurungan, bukan pidana penjara. Justru perda ini luar biasa memiliki konsekuensi hukum yang berat bagi nelayan. Kalau tidak segera diperbaiki. Karena ancamannya bukan lagi di perda, bukan lagi 6 bulan kurungan, tapi tahunan penjara berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.
Jadi saya sepakat dengan Pak Adan tadi. Jangan diamkan ini, segera benahi. Sesungguhnya Pak Hadi, kita itu Provinsi Gorontalo punya perda yang bagus, yaitu Perda Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2008 tentang pengelolaan Danau Limboto. Di sana sudah diatur zonanya. Di perda itu diatur bagaimana mengatur zona dan memperbolehkan budidaya perikanan. Tapi sayang perda ini kemudian dicabut oleh Perda nomor 9 tahun 2017 dengan Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Gorontalo Danau Limboto tadi. Itu dicabut. Jadinya perda ini yang berlaku. Nah, di perda ini berdasarkan apa yang Pak Adan bacakan tadi, bahwa karamba dan jaring apung dilarang. Kalau karamba dengan jaring apung dilarang, pertanyaan, budidaya apa yang boleh dilakukan di Danau Limboto selain menggunakan jaring dengan karamba? Enggak ada, Pak. Enggak ada, semua tetap namanya budidaya. Kalau di hamparan air yang luas itu pasti dibatasi dengan karamba atau jaring. Tidak ada cara lain. Artinya, di perda tata ruang ini menyebut bahwa bisa budidaya jadi omong kosong. Karena pasal itu saling menegasi, memberi kesempatan untuk budidaya, tapi kemudian menutup itu dengan larangan alatnya, karamba dengan jaring. Karena tidak ada cara bagaimana melakukan budidaya ikan di danau atau di hamparan air yang luas begitu tanpa jaring dengan karamba. Perda ini benar-benar cacat. Apalagi, saya mohon izin saya bacakan. Saya bacakan untuk pemerintah provinsi dan DPR provinsi. Pak Adan ada di sini. Pasal 58, kita dengar baik-baik. Pasal 58 Perda nomor 9 tahun 2017. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf H meliputi A. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas bersyarat. 1 bla bla, 2 bla bla, 3 dan seterusnya sampai 4. Kita baca terakhir. Kegiatan yang dilarang. 1. Kegiatan budidaya keramba dan jaring apung. Saya baca ulang. Kegiatan budidaya keramba dan jaring apung. Perundang-undangan itu disusun berdasarkan kaidah tata bahasa Indonesia yang benar. Kegiatan budidaya keramba dan jaring apung. Apa yang jadi budidaya dimaksud di perda ini? Keramba dan jaring apung, bukan ikan. Oh, jadi yang dilarang ini budidaya karamba. Yang dilarang ini budidaya karamba kalau konteks perda, Pak. Saya nggak tahu siapa yang buat perda ini. Yang pasti pemerintah provinsi dan DPR provinsi, tapi bukan Pak Adan. Karena belum masanya Pak Adan. Ini gimana? Ini lucu. Saya bacakan. Kegiatan dilarang adalah kegiatan budidaya karamba dan jaring apung. Jadi tidak bisa pelihara Harusnya karamba. jika menggunakan tata bahasa yang benar, budidaya ikan laut menggunakan alat keramba atau jaring apung. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini beliau, Bunda ini ahlinya. Ada asas harus dipenuhi dalam membentuk perda, yaitu asas kejelasan rumusan. Apa artinya? Kaidah digunakan adalah kaidah bahasa Indonesia, bahasanya lugas, tidak multitafsir. Artinya, frasa atau kalimat, susunan kata membentuk kalimat ini tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan bahkan karena tidak jelas begini, maka sesungguhnya berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2017, silakan nelayan bikin saja karamba, Anda tidak dilarang. Karena Perda tidak melarang itu. Mohon maaf, saya tidak sedang menghasut. Saya hanya sekedar membacakan perdanya. Karena saya yakin Perpres 60 tahun 2021 tidak mengatur karamba dan jaring. Apalagi melarang. Ini norma. Kita tidak bisa bantah. Ini norma. Kita tidak bisa bantah. Ada kaidah kata kalimat tata bahasa yang salah, yang tidak sesuai, yang maknanya bukan saja multitafsir, beda. Multitafsir. Kalau balai sungai atau pihak lain bersikeras menganggap pasal ini maksudnya adalah larangan budidaya ikan menggunakan alat keramba dan jaring apung, saran saya minta fatwa ke Mahkamah Agung. Karena satu-satunya lembaga yang bisa memberi pendapat terhadap norma yang multitafsir begini hanya Mahkamah Agung, bukan gubernur atau presiden sekalipun. Jika tidak, Bapak akan berhadapan dengan hukum. Apalagi di sini saya lihat Pak Adan yang advokasi, hati-hati. Hele orang lain dia lawan. Apalagi bila rakyat begini. Demikian, terima kasih Pak Hadi.
Tapi ini jadi pegangan Pak Kadis tidak kasih bantuan. Nah, Pak Kadis ini kawan saya kan dia belum tahu. Pak Kadis setelah ini balik besok melapor ke Pak Bupati, ternyata perda itu mohon maaf agak ekstrim, abal-abal Pak Bupati boleh ternyata. Mohon maaf Pak Kepala Bapeda, saya sekedar menyampaikan apa yang saya baca. Ya, demikian Pak Adi, terima kasih.